Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Facebook dimanapun berada. Kita baru nyampe di Magelang. Insya Allah besok kita akan lanjutkan ke Dieng. Kita akan bersilaturahim ya malam hari ini. Dan besok kita akan lanjutkan perjalanan. Saya bersama istri, kita berada di restoran di tempat kita nginap, Hotel Puri Asri Magelang ya. Kita insya Allah makan malam. Alhamdulillah, pengalaman pertama naik mobil ke Magelang ya. Dulu dari tahun 90 hampir tiap bulan ke Magelang. Tapi sekarang sudah lama, dan dulu kita selalu naik pesawat ya. Sekarang kita coba, ternyata perjalanan duhur dari Bekasi tadi jam 5:30 kita sudah sampai di Magelang. Dekat sekarang Magelang ya. Malam ini kita rehat. Besok pagi kita lanjutkan perjalanan menuju Dieng ya. Dan mungkin malam hari ini kita istirahat dulu di sini, ngopi-ngopi ya bersama guru saya ini Habib Yusuf. Jadi semua sekarang udah tunduk dia Habib ini jadi semua. Sekarang dia udah nggak mau lagi ngaku sebagai Ba'alwi dia. Tadi semua dia udah nyerah. Ini ya. Siap Bib? Siap. Nah, iya. Mau apa lagi lu, marka doang lu. Emang udah kalah mau gimana lagi. Udah saya merdekakan satu ini. Jadi itu ya sahabat. Ada yang bertanya sama Abah, kalau seandainya kita ini dengan sahabat-sahabat kita Habib ini bagaimana kalau seandainya mereka katakanlah sudah memang bukan duriat. Ya kita cintai mereka. Ya dalam prinsip kita, bahkan guru saya mengajarkan menyayangi orang yang menyakitimu. Ya ada orang bertanya sama Abah, bagaimana Abah nanti kalau seandainya Ba'alwi ini bukan duriat Rasul lagi. Ya cintai sebagaimana biasa. Yang berilmu kita hormati. Di kalangan mereka yang berilmu ya. Kalau Anda masih menganggap kepada mereka guru, anggaplah guru kepada mereka. Tadi semua. Nah ini cuma kita adalah insya Allah adalah tujuan kita adalah baik sahabat ya. Adalah untuk menjaga marwah keagungan baginda Nabi Muhammad SAW dan duriatnya. Saya ada beberapa Ba'alwi yang sudah telepon saya dan sudah menyatakan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang karena banyak dari Ba'alwi juga yang sudah sebetulnya dari dulu tidak sombong mereka. Mereka baik, mereka ya. Ada tetangga saya adalah Habib Abdurrahman Al-Habsi, dia baik dari semua. Ada Habib Haddad dari semua. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk memusuhi mereka. Dari mana kita harus memusuhi mereka? Pertama, mereka adalah orang Islam, sama seperti kita. Dan mereka pun sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma kita menyelamatkan mereka dari pengakuan. Karena kalau menurut saya mereka pun tidak tahu. Mereka adalah korban. Karena inilah dari sejarah ya, yang tidak dipahami ya tadi semua. Jadi ada sebagian Ba'alwi yang sudah berterima kasih. Bahkan mungkin dari saya punya guru juga termasuk Abah Quraisy Shihab juga, beliau sudah mengatakan dari awal, bahkan jauh-jauh hari beliau itu sangat luar biasa. Saya punya sahabat namanya Habib Umar Al-Atos, dan saya tahu beliau juga berakhlak yang baik ya. Jadi kita bukan berarti untuk bermusuhan ya sahabat, ingat itu. Jadi jangan. Maka saya nyarankan kepada siapapun silakan Anda ingin membela ya, tapi kemudian belalah dengan ilmu, bukan permusuhan ya. Jadi tidak ada bahwa sesungguhnya kita sampai mengajak berantem. Dari mana kita mengajak berantem? Wong kita sama-sama umat baginda Nabi dari semua. Kita sama syahadatnya, kita sama masjidnya dari semua ya. Yang kita ingin tegakkan adalah menempatkan hak pada tempatnya dari semua. Yang duriat biarkanlah dia duriat, yang bukan duriat tempatkanlah bukan duriat. Tapi bagi siapapun yang sebetulnya adalah duriat, baik dari Wali Songo maupun dari apapun, adalah
dengan katakanlah Anda jangan merasa menang dari semua, bahwa ternyata katakanlah Habib itu kalah. Nggak demikian sahabat ya. Karena tujuannya bukan menang dan kalah, adalah untuk menegakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka kalau menurut saya, sebagaimana para habaib juga bisa mencontoh dari duriat-duriat Wali Songo ya, yang memang selama ini selalu menyembunyikan keberadaan dirinya. Karena percayalah, membawa nama yang agung itu tidak mudah. Menisbatkan sesuatu kepada baginda Nabi itu tidak mudah. Karena orang akan selalu mengaitkan kita dengan baginda Nabi. Maka sebaiknya ikutilah adalah ulama-ulama yang mereka yang benar-benar yang memiliki nasab kepada baginda Nabi. Mereka adalah senantiasa adalah humul, mereka menyembunyikan keberadaan dirinya. Karena itu tadi, bahkan kakek saya pernah mengatakan, jangan bawa-bawa siapa kakekmu, siapa bapakmu, karena kamu adalah bukan dia dan kamu pun bukan kakekmu dari semua. Jadi inilah, maka sesungguhnya seseorang itu akan diukur dengan dirinya sendiri. Walaupun kakekmu adalah orang hebat sekalipun, nggak ada. Nah ini ya sahabat. Nah, dan juga buat sahabat saya, teman saya ya, tadi dari teman-teman saya, banyak teman-teman saya adalah habaib dari semua ya. Karena dengan sudah lama saya bersahabat dengan mereka, ya saya katakan kepada mereka, jangankan dalam ilmu fikih itu yang berkaitan dengan nasab, kita tidak bisa menjual nasab kita pada orang lain yang tidak bisa kita buktikan. Karena nasab itu adalah ilmu fikih, dan ilmu fikih mengajarkan kepada kita sesuatu yang sudah ain, sesuatu yang sudah nyata adalah nyata dari semua ya. Maka itulah kenapa fikih mengajarkan membeli kelapa pun adalah tidak boleh dengan ada sabutnya, membeli jagung pun tidak boleh ada kelobotnya. Karena membeli barang saja adalah dalam ilmu fikih itu harus ain, apalagi yang berkaitan dengan nasab sahabat ya. Jadi juga jangan kita ngotot mentang-mentang memang kakek-kakek kita ratusan tahun katakanlah disebut adalah sebagai duriat Nabi. Tapi kalau sekarang faktanya adalah yang syuhrohnya sudah tidak istifadoh lagi gitu kan tadi, berarti ya sudah, tidak usah lagi dipermasalahkan. Adalah tinggal kita mari saling terima, marilah kita saling menyayangi, marilah kita saling berjuang untuk agama Islam ini. Dan adalah tempatkan semuanya adalah sesuai dengan semangat Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran tidak mengajarkan seseorang itu adalah memiliki secara zat setiap manusia sama, baik menurut Al-Quran maupun menurut Sunnah. Tetapi Allah hanya akan melihat adalah kepada kita adalah apakah kita termasuk orang bertakwa atau bukan. Jadi kalau menurut saya pertanyaan Kang Ibrahim adalah itu ya. Marilah kita saling mencintai sekarang, siapapun tadi semua yang sudah sadar, menyadari, toh kita bahasa Sundanya markedeweng pun mempertahankan nasab kita. Karena itulah tadi kenapa nasab itu bagian dari ilmu fikih, dan ilmu fikih itu adalah akan terpengaruh pada ruang dan waktu. Ruang dan waktu akan membuat hukum fikih itu adalah berubah. Pada misalnya adalah babi itu haram. Tapi pada ruang dan waktu yang tertentu, pada saat Anda sudah tidak ada lagi ada makanan, ada korinah, ada yang bisa membuka, itu fikih itu bisa membuka pintunya dari semua ya. Maka inilah yang harus kita pahami tentang menempatkan ilmu nasab bagian dari ilmu fikih, dan ilmu fikih adalah perkara yang terpengaruh oleh ruang dan waktu. Bahkan di ruang yang berbeda, fikihnya berbeda dari semua. Ini maka jangan aneh kalau seandainya kita ke Arab Saudi, fikihnya beda dengan kita di Asia Tenggara, yang mana fikih kita lebih berpegang kepada Imam Syafi'i tadi semua. Kalau seandainya Anda di Arab, Fatihahnya tidak baca basmalah, ya sudah, Anda ada pada ruang itu tadi semua. Bukankah juga Imam Syafi'i menghormati Imam Malik adalah di tempat majelisnya, sebagaimana Imam Malik menghormati Imam Syafi'i adalah di majelisnya. Itulah fikih sahabat. Fikih itu adalah terpengaruh ruang dan waktu. Dan ilmu nasab adalah ilmu fikih. Jadi itulah makanya jangan aneh kalau hari ini yang barangkali sudah syuhroh wal istifadoh ya bisa dibubarkan tadi semua dengan adanya fakta pengetahuan yang nyata. Karena fikih itu kembali adalah tentang sesuatu yang nyata, ain tadi semua ya. Sebagaimana diajarkan dalam fikih muamalah.
Kalau ibaratkan seperti kita, ya, untuk menentukan satu Ramadan, untuk menentukan satu Syawal pun, ya, kita adalah setelah kita melaksanakan Ru'yatul Hilal, maka kalau semuanya hilalnya sudah terlihat, apa ya yang mau ditolak tadi semua? Maka kita wajib melaksanakan saum besoknya atau kita melaksanakan lebaran besoknya. Inilah kenapa fikih mengajarkan kepada kita, selain hitungan hisab, kita butuh adalah Ru'yatul Hilal. Nah, inilah juga dengan nasab. Perlu kita melihat setelah Ru'yatul Hilal tadi semua. Maka tes DNA itu adalah seumpama adalah Ru'yatul Hilal. Pada saat nanti sudah dibuktikan, ya, maka tentu saja hilalnya sudah terang, hilalnya sudah jelas, maka tidak ada lagi penolakan harusnya tadi semua. Dan demikianlah aturan ilmu fikih, sahabat. Ya, tadi. Barangkali itu ya, sahabat, teman, jadi semua ya, teman saya dari kalangan Ba'alwi, teman saya yang bukan yang selalu tadi saya meminta tolonglah ya, nggak usah gontok-gontokan tadi, so, nggak usah marah-marahan, nggak usah hina-hinaan, nggak ada gunanya. Dari mana kita ingin menegakkan kebenaran dengan cara yang tidak benar? Bagaimana kita ingin meluruskan sesuatu yang baik dengan cara yang tidak baik? Karena sesuatu yang baik itu punya cara yang baik, ya. Tadi. Jadi kita harus pahami. Maka kenapa barang pun haram pun ada halnya, ada zatnya. Tadi semua, ya tadi. Jadi kita harus paham tadi semua. Segala sesuatu yang halal. Tapi kalau halnya, caranya adalah tidak halal, bisa haram yang halal itu. Itulah yang harus dipahami ya dalam kaidah dalam hukum tadi semua. Jadi kalau ada yang bertanya ke Abah, bagaimana nanti dengan Ba'alwi? Saya tetap akan mencintai mereka. Saya mencintai mereka sebagai manusia tadi semua, ya. Mencintai mereka adalah bukan lagi mencintai karena nafsu, tetapi mencintailah karena Allah, dan juga kalaupun harus membenci karena Allah. Nah, itu landasannya. Jadi, dan saya sampai hari ini masih percaya yang masih bertahan dengan Ba'alwi pun sama karena cinta dengan Rasulullah. Dan saya percaya yang ingin mendobrak pun adalah juga karena cinta dengan Rasulullah. Jadi kalau semangatnya sama, yang mempertahankan dan tadi semua. Nah, tinggal yang tadi semua, karena yang satu dia walaupun awalnya tidak tahu, tapi dia tahu dia tidak tahu, dia akhirnya mencari tahu dan membuktikan, dan dia akhirnya tahu sekarang dengan berbagai analisa ilmu. Maka harusnya kita itu polanya begitu tadi semua. Jangan kumaha jadi ibaratkan nanti kumaha aing. Nah, itulah bahaya kalau sudah demikian. Jadi nanti saya tidak berharapkan ya sahabat adanya keributan tadi semua. Maka perbedaan itu harus menjadi rahmat tadi semua. Dan kalau menurut saya dengan adanya kasus nasab ini luar biasa hikmahnya. Coba Anda rasakan sekarang. Saya sudah mencatat lebih 20 hikmah akibat adanya masalah nasab ini. Teman saya yang habaib, yang tadinya juga suka dawir, sekarang enggak lagi. Yang tadinya sombong sekarang sudah turun kesombongannya, kan itu baik tadi semua. Yang tadinya mereka juga sebagian oknumnya juga mengacak-acak perempuan, sekarang mereka jaga diri. Yang tadinya mereka yang tidak mau belajar ilmu karena mereka menjual nasab, sekarang insya Allah akan mulai belajar mencari ilmu. Jadi baik semuanya, tidak ada yang buruk menurut Allah tadi semua, ya. Baik kepada pihak yang menuntut maupun pihak yang bertahan tadi. Maka yang penting sebagaimana dalil innamal amalu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niat. Maka tadi mari niatkan, yang sudah membuktikan pun niatnya adalah karena Allah, dan yang masih bingung pun semoga juga mempertahankan karena niatnya karena Allah. Cuma saran saya, rubahlah pandangan kita. Ingat ya, kita ini ada otak di bawah sadar. Secara sengaja, makanya kenapa di dalam ilmu hipnosis pada sesuatu yang ditegaskan dengan intonasi yang keras dan diulang-ulang, maka itulah akan menjadikan sesuatu yang tertanam di dalam ruang bawah sadar kita. Itulah kenapa manusia sekarang kita ini orang Islam tidak mencapai puncak maksimal. Kenapa? Karena kita hanya terbuka 12% saja dari kapasitas kita. 88%-nya adalah tertidur tadi semua. Maka barangkali dengan kasus nasab ini sekarang akan mulai kita menyadari, menghidupkan kembali 88% otak bawah sadar kita yang tertidur akibat doktrin-doktrin tadi semua. Maka sebetulnya maaf ya. Jadi metodologi Ba'alwi ini memang sama dari awal adalah penegasan. Maka lihat ceramah mereka adalah keras, mengulang-ulang.
mengulang-mengulang kisah-kisah yang sama tadi semua. Karena pada dasarnya manusia memiliki ada otak kecil dan otak besar tadi semua. Maka manusia itu adalah akan menyimpan memori di otak bawah sadarnya. Maka inilah saya ngerti kepada teman-teman yang masih mempertahankan Ba'alwi adalah orang-orang yang memang otak bawah sadarnya itu dia sudah dikuasai lama tadi semua. Memang untuk menyadarkan ini adalah tidak mudah tadi semua ya. Inilah sahabat dan sebetulnya ini hanya masalah. Makanya sekarang saya kepada murid-murid saya adalah membangkitkan kembali potensi mereka yang ada, yang tertidur. Maka mereka sudah mengatakan bahwa sesungguhnya pada diri kita ini ada sleeping giant tadi semua, ada raksasa yang tertidur, kekuatan pada manusia yang tertidur. Karena mudahnya kita didoktrin dengan perkara-perkara yang diulang-ulang terus, maka akhirnya tadi itu menjadikan sebuah kebenaran di dalam otak bawah sadar kita tadi semua ya. Maka inilah sebetulnya kalau menurut saya dengan rungkatnya Ba'alwi ini seharusnya adalah akan banyak manusia yang tercerahkan, terbebaskan otak bawah sadarnya yang tadinya adalah, sehingga dia akan berpengaruh pada masalah rezekinya, berpengaruh kepada masalah keyakinannya, berpengaruh masalah ilmunya. Karena dia menjadi makhluk yang apatis, yang hanya menerima tadi semua. Nah inilah ketidakbaikannya. Nah sementara dari pihak yang dia tidak tahu tapi dia tahu dia tidak tahu dan dia terus mencari tahu, dia akan makin cerdas tadi semua. Karena dia akan memutuskan tadi semua ada wilayah di bawah sadarnya tadi semua, dia menjadi manusia yang sadar. Karena tujuan manusia adalah sadar. Itu tadi makanya adalah zikir itulah sadar tadi semua ya. Dan tujuan kita diciptakan juga supaya sadar siapa diri kita. Itu saja. Jadi itu ya siapa Bang Andi, Bang Mas Ahmid, Bang Kang Ujang ya. Jadi jangan ada permusuhan semua. Dan dia teman saya juga Kang Ibrahim juga teman sudah lama dan dia masih mempertahankan Ba'alwi. Saya tidak apa-apa, saya cinta sama dia. Saya menghormati dia tadi semua, memperhormati dengan pendapatnya. Apa yang bisa saya paksakan kepada dia tadi semua ya. Itu ya sahabat ya. Jadi sekali lagi kalau nanya sama Abah bagaimana sikap kita, sayangi Ba'alwi tadi semua. Sayangi sebagai zatnya, tapi adalah cara pandang kita berubah, bukan lagi memandang sebagai seseorang yang pegang kunci pintu surga, karena memang tidak ada manusia yang memegang kunci pintu surga, bahkan termasuk baginda Nabi tadi semua ya. Kata baginda Nabi pun tidak bisa ke surga dengan amalnya. Nah ini harus dipahami ya. Ini Abah, kemudian ini lagi udah mulai rame nih di restoran ini, kemudian lagi ada rombongan. Kita akan makan malam ya, insyaallah bersama istri saya ada di daerah Magelang ya. Semoga semuanya sehat. Kang Botoy ya, Kang Murni, Kang Arif semua ya sehat ya semua. Toy sehat Bager ya. Abah Haji lagi ada di Magelang nih. Besok insyaallah mau ke Dieng ya, kita lagi tur safari perjalanan PWI ya. Perjuangan Wali Songo. Sehat semua, berkah semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya toh ini ada ibu tuh di Harib tuh. Bu Haji. Ya.